Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya dan salam harmoni. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Margareta Inakewa Dedosari dengan NIM 2414041053. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai sejarah dari desa asal saya, yakni Waiwerang Kota. Di pesisir selatan Pulau Adunara, berdiri sebuah kota kecil yang hingga saat ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Flores Timur. Kota itu adalah Waiwerang, ibu kota kecamatan Adunara Timur. Waiwerang berasal dari dua kata, yaitu Wai yang artinya air dan Wurang berarti panas. Waiwerang dikenal sebagai pusat aktivitas masyarakat Pulau Adunara. Setiap hari, masyarakat datang untuk mengurus administrasi pemerintahan, bersekolah, berbelanja di pasar, hingga menyeberang melalui pelabuhan Waiwerang menuju Larantuka, Lewaleba maupun Lamakera. Namun, di balik aktivitas tersebut tidak banyak yang tahu bahwa kota kecil ini menyimpan perjalanan sejarah yang telah berlangsung lebih dari 1 abad. Saat ini, Pelabuhan Waiwerang masih menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Adunara. Sejak dini hari, para pedagang dari berbagai daerah, termasuk Pulau Lamakira, datang melalui pelabuhan untuk berdagang di Pasar Waiwerang. Pasar Waiwerang menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat. Hari pasar berlangsung setiap hari Senin dan Kamis. Kedua hari tersebut memiliki jumlah pedagang dan pembeli yang meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa lainnya. Berbagai kebutuhan masyarakat diperdagangkan di pasar ini, mulai dari hasil laut, sayur-sayuran, hingga kebutuhan rumah tangga. Salah satu daya tarik pasar Waiwerang adalah hasil lautnya yang melimpah. Berbagai jenis ikan segar dapat ditemukan dengan harga yang relatif terjangkau. Perkembangan Waiwerang sebagai pusat perdagangan dan pelayanan masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja. Semua berawal dari perjalanan sejarah panjang yang lebih dari 1 abad yang lalu. Pada abad awal ke-20, wilayah Adunara masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1911 hingga 1912, beberapa wilayah di Adunara mengalami perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Setelah berbagai operasi militer berhasil meredam perlawanan tersebut, pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan penataan kembali wilayah administrasi di Flores Timur. Penataan itu menjadi titik awal lahirnya kota Waiwerang. Pada tanggal 1 Oktober 1912, wilayah Onder-Oost-Flores dibagi menjadi 2 pemerintahan. Wilayah pertama adalah Onder-Afdeling Oost-Flores en Solor yang berpusat di Larantuka. Sementara wilayah kedua adalah Onder-Afdeling Adunara en Lomblen yang beribu kota di Waiwerang. Kemudian dipimpin oleh Gezagheber Louis Trieber. Penetapan tersebut menjadikan Waiwerang sebagai pusat pemerintahan wilayah Adunara dan Lembata pada masa itu. Karena itulah, pada tanggal 1 Oktober 1912 dikenal sebagai tonggak berdirinya kota Waiwerang. Hingga saat ini, kota Waiwerang telah menapaki perjalanan sejarah lebih dari 113 tahun. Setelah ditetapkan sebagai ibu kota Onder-Afdeling, pembangunan mulai dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1913, dibangunlah kantor Onder-Afdeling sebagai pusat administrasi pemerintahan. Bangunan ini kemudian menjadi cikal bakal pusat pemerintahan yang hingga saat ini difungsikan sebagai kantor kecamatan Adunara Timur. Di bawah kepemimpinan Gezagheber Louis Trieber, berbagai pembangunan juga dilakukan untuk mendukung perkembangan kota. Salah satunya adalah pembangunan kebun raya Waiwerang yang berada di pusat kota. Selain itu,
Aliran sungai Waiknawe dipindahkan dari depan kantor pemerintahan menuju lokasi yang masih digunakan hingga saat ini. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal Waiwerang memang dirancang sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Waiwerang berkembang tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi sebagai pusat perdagangan dan transportasi. Letaknya yang strategis di pesisir selatan Pulau Adunara menjadikan Waiwerang sebagai pelabuhan transit yang menghubungkan antara masyarakat dengan berbagai pulau, yaitu Larantuka di Pulau Flores, Lewoleba di Pulau Lembata, serta Lamakira di Pulau Solor. Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan mengalami perubahan. Sekitar tahun 1953 hingga 1962 dikenal adanya Swapraja Adonara. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor PM 66-32-32-1963 tanggal 10 November 1963, secara resmi dibentuknya Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Adonara Barat. Sejak saat itulah, Waiwerang ditetapkan sebagai ibu kota Kecamatan Adonara Timur dan hingga saat ini tetap menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan serta pelayanan masyarakat. Berbeda dengan sebagian besar wilayah lain, Kecamatan Adonara Timur yang berstatus desa karena Waiwerang ditetapkan sebagai kelurahan. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan sejarahnya. Sejak masa kolonial Belanda, Waiwerang telah berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pelabuhan, maupun pelayanan masyarakat. Karakter wilayahnya yang bersifat perkotaan menjadikan Waiwerang terus berkembang hingga saat ini. Salah satu peninggalan sejarah yang masih menjadi kebanggaan masyarakat adalah Tugu Waiwerang yang berada di pusat kota. Tugu ini awalnya dikenal sebagai Tugu Kebun Raya dan dibangun pada periode September 1960 hingga Agustus 1961. Seiring berjalannya waktu, masyarakat juga mengenalnya sebagai Tugu 17 Agustus. Keberadaannya menjadi salah satu ikon kota Waiwerang sekaligus pengingat akan perjalanan sejarah kota ini. Selain dikenal sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, Waiwerang juga sering dijuluki sebagai kota tua di Pulau Adonara. Julukan tersebut tidak hanya karena usianya yang telah melampaui 1 abad, tapi karena masih berdirinya sejumlah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perkembangan kota dari masa ke masa. Waiwerang juga dikenal dengan budaya yang kental. Salah satunya adalah tari hedung, tarian khas Pulau Adonara yang biasa dipentaskan untuk menyambut tamu penting, mengiringi upacara adat dan merayakan momen-momen komunitas. Gerakannya yang dinamis serta iringan musik tradisional menjadikan tari hedung sebagai simbol identitas budaya masyarakat yang terus dan masih dijaga hingga saat ini.